Eh, Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Risma, dan saya akan mempresentasikan tentang portofolio menjadi staf HR. Oke, kita akan mengawalinya dengan sebuah studi kasus, yaitu seorang artis, dua orang sih, jadi ada Mahalini, Ketala, dan Iki, itu meminum kopi MSDM, dan setelah minum, mereka ini mengupload hasil minumannya itu ke Instagram mereka. Alhasil, mereka ini membuat para fans uh, tertarik untuk mencoba kopi ini. Padahal ada kopi-kopi lain yang mungkin lebih booming, tapi karena ada influencer, maka fans-fans ini mulai menggeruduk kopi MSDM, sehingga kopinya viral dan selalu sold out dan selalu antri panjang. Nah, karena inilah makanya banyak permintaan untuk menambah outlet dan juga kerjasama online di beberapa wilayah daerah Jabodetabek. Nah, oleh karena itu, pihak MSDM Kopi ini akan menyusun strategi bisnis kopi MSDM ini. Nah, case yang pertama yaitu kita akan membuat sebuah perjanjian kerja yang mana kita akan menunjuk teman daripada MSDM Kopi, yaitu namanya Pak Kodim. Akang Koding ya kita sebutnya. Nah, di perjanjian kerja ini kita akan menuliskan paling tidak ada nama, alamat dari perusahaan, kemudian ada juga nama tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat dari pekerjanya sendiri. Kemudian dari dua orang inilah kita ada perjanjian kerja yang mana ada hak dan kewajiban para pihak, setidaknya ada ini ya. Kemudian ada pekerjaan, pekerjaannya jenisnya kayak apa, terus deskripsi pekerjaannya kayak gimana, dan lokasi pekerjaannya di mana, beserta waktu kerjanya bagaimana juga. Terus yang paling penting di perjanjian kerja ini ada upah, gimana upahnya berapa, dan juga cara pembayaran upahnya melalui apa, baik bank atau ditransfer, melalui apa, ini termasuk di sini juga. Kemudian ada berakhirnya perjanjian, jangka waktu ya, jadi mulai kapan dan sampai kapan. Kemudian ini ada tata tertib, kerahasiaan informasi, ini menyesuaikan dari perusahaan, yang penting itu ada beberapa yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian karena ini perjanjian antara perusahaan dan juga karyawan, maka di sini harus ada tanda tangan antara perusahaan dan juga karyawan. Begitu. Kemudian kita akan beralih ke case kedua. Case kedua ini adalah Kang Koding itu adalah teman dari perusahaan MSDM sendiri, di mana dia akan ditunjuk sebagai project manager. Dengan rinciannya, dia akan mendapatkan upah pokok sebesar 10 juta, kemudian tunjangan jabatan sebesar 3 juta, dan juga tunjangan harian 25 per hari. Dengan asumsi yang kita gunakan, yaitu Kang Koding tidak memiliki NPWP, dan juga Kang Koding merupakan karyawan dengan anak satu yang mana dia berstatus kawin. Dan kita asumsikan juga hari kerja dalam satu bulan adalah 25 hari. Kemudian kita akan menghitung PPh dan juga gaji yang akan diterima oleh si Kang Koding itu tadi ya. Kita akan mencoba menghitung gaji Kang Koding. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Namanya Kang Koding. Kemudian jenis pegawainya tetap, karena dia bekerja Senin sampai Jumat. Status perkawinannya kawin anak satu. Kemudian NPWP dia tidak punya. Metodenya kita gross ya. Oke, kita tulis upah pokoknya adalah 10 juta. Oke, tunjangan tetapnya tadi adalah tunjangan jabatan, yaitu 3 juta rupiah. Kemudian tunjangan tidak tetap, yaitu 25.000 per hari. Dia punya 25 hari.
kerja kali 25. Oke, kita hitung 25 kali 25.000. Oke, kemudian jenis jaminan kecelakaan kerja ini adalah 0,24 dari upah pokok, jadi 0,24 dikali 10 juta ya. Nah, kemudian kalau jaminan kematian ini adalah 0,3% dari 10 juta dan BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan adalah 4% dari upah pokok. Nah, kemudian tidak ada lembur, bonus, dan sebagainya, maka penghasilan bruto sebulan akan kita jumlahkan dari upah pokok sampai selesai nih ya. Kemudian, kita penghasilan bruto sudah kita hitung, kemudian kita akan menghitung penghasilan pengurangan. Nah, penghasilan pengurangan ini terdiri dari biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto sebulan. Nah, seharusnya kan 703.000 ya, dari 5% dari 14 juta sekian ini. Cuman karena ini ada keterangan bahwa maksimal biaya jabatan pengurangnya adalah 500.000, maka di sini kita tulis 500.000. Oke, kemudian jaminan hari tua adalah 2%, jadi 200.000. Kemudian jaminan pensiun adalah 100.000 karena dia 1%. Cuman di sini keterangannya tidak boleh melebihi dari 9776. Jadi kita hitung 9776. Oke. Jadi biaya pengurangnya adalah 790 dan penghasilan neto sebulannya adalah penghasilan bruto dikurangi penghasilan pengurang. Jadinya adalah sekian, 13.288. Kemudian kita lanjutkan. Kita asumsikan akun coding ini berjalan mulai bulan Januari, sehingga jumlah bulan sejak bergabung bekerja adalah 12 bulan. Maka dari itu, penghasilan itu setahunnya adalah penghasilan itu sebulan dikali jumlah bulannya, yaitu dikali 12 bulan. Kemudian, penghasilan tidak kena pajak, maka kita akan lihat tabel. Karena akun coding ini adalah kawin dan punya 1 anak, maka kita gunakan yang 63 juta. Kita tulis di sini 63 juta. Oke, penghasilan kena pajaknya akhirnya adalah penghasilan itu setahun dikurangi sama penghasilan tidak kena pajak. Jadinya 96.458.688. Nah, ini kita bulatkan dengan 3 angka di belakang ini menjadi 00. Akhirnya pembulatannya jadinya 96.458.000 rupiah. Kemudian kita barulah menghitung PPh dari akun coding ini. Jadi kan PPh-nya itu kita akan lihat tabel terlebih dahulu ya. PPh-nya 0 sampai 60 juta adalah 5%. Kemudian di atas 60 juta adalah 15%. Maka yang 60 juta akan kita masukkan 5%. 5% dari 60 juta. Berarti 5% kali 60 juta. Kemudian sisanya, kan ada sisa tuh. Kan pembulatannya ini, 96 sekian. Kita kurangi 60 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Jadi sisanya masih 36. Nah, ini masuk dari 15% dari sisanya ya. Jadi sama dengan 15% dikali sisa ini. Nah, ini adalah total PH terhutang setahun. Jadi dijumlahkan dari PPh yang 5% ditambah 15%. Munculnya 8468. Ini adalah PPh dalam setahun. Karena kita butuhnya yang sebulan, maka PPh yang setahun tadi kita bagi menjadi 12. Karena dia bulan bergabungnya adalah sebanyak 12.
Kemudian karena dia tidak memiliki apa ya? Karena dia tidak memiliki apa? NPWP, maka PPh-nya dia akan lebih gede sebanyak 20%. Makanya dia dikalikan 120 dari PPh terhutang sebulan dikalikan 120, maka 846 ini adalah pajak yang dia keluarkan setiap bulannya. Oke, kita menghitung pajak sudah selesai, maka kita akan beralih menghitung pendapatan apa namanya? Yang akan dia dapatkan selama bulan Agustus. Upah pokok 10 juta, tunjangan tetap 3 juta, jabatan, tunjangan tidak tetap yaitu 625 kita dapatkan dari 25 hari kerja dikalikan dengan 25.000 karena dia tunjangannya 25.000 per hari. Kemudian tunjangan lain-lainnya ini adalah dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian total pendapatannya adalah sekian, semuanya dijumlahkan. Kemudian kita kurangkan PPh sebulan. PPh sebulannya tadi berapa? 846. Langsung kita ini kan aja 846 karena dia tidak punya NPWK jadi kita gunakan yang ini. Kemudian iuran JHT-nya 2%, kemudian iuran pensiunnya 1%, sesuai batas maksimal, jadi kita tulis 9776, iuran BPJS-nya adalah 100.000, dan total potongannya adalah kita jumlahkan. Kemudian upah yang akan dibayarkan atau take home pay-nya adalah total pendapatan ini dikurangkan total pengurang ini. Jadinya 12.841.354 itu yang akan ditransfer oleh perusahaan kepada akun coding begitu. Kita kembali lagi ke sini ya. Kemudian ke case ketiga, kita diminta untuk membuat draft dari lowongan kerja sosial media, yang dimana tugasnya adalah memanage website dan juga sosial media untuk membranding MSDM Coffee sendiri, kemudian mempromosikan produk-produk coffee dan juga membuat konten kreatif di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan MSDM sendiri. Nah, perkiranya seperti ini yang saya buat. Jadi di sini kita sebutkan job deskripsinya apa aja di sini, kemudian kita butuhkan kualifikasinya kayak gimana. Kalau saya sih kualifikasinya nggak masalah dia apapun dah, yang penting dia bisa berpikir kreatif kayak gitu. Kemudian saya juga akan menyebutkan apply before sebelum tanggal berapa, karena kita juga harus membatasi waktu supaya mereka nggak mengirim dari jangka waktu yang terlalu lama, karena kita butuhnya cepat. Kemudian di sini saya tuliskan juga perusahaan, tentang perusahaan. Jadi sesingkat mungkin, yang penting bisa menjelaskan kalau MSM Coffee sedang membutuhkan sosial media untuk perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage. Kemudian saya juga akan memberikan email dan juga alamat dan subjek, supaya mereka kalau misalnya mengirim lowongan bisa melalui email atau bisa melalui kantor pos yang mana sudah kita tuliskan alamatnya di informasi ini. Gitu. Kemudian kita berlanjut ke case berikutnya. Kira-kira program apa ya yang tepat untuk peserta ini bisa memiliki kompetisi untuk penjualan online. Jadi ada beberapa program dari Learning and Development, salah satunya yaitu training, coaching, counseling, mentoring, dan placement. Di mana menurut saya nih MSDM Coffee lebih tepat menggunakan metode training. Kita mulai dari analisis terlebih dahulu ya. Analisis ini kita mau training ini ditujukan untuk siapa sih, dan
ngapain trainingnya gitu kan. Kita berpikir bahwa kita membutuhkan training untuk barista, tentunya barista ini, kita training buat gimana caranya mereka dapat membuat kopi yang mana nantinya nggak bakal ngecewain sama, sama customer kita. Kemudian kita juga butuh kasir, training kasir, karena kan, eee, kita beralih ke era digital, di mana nantinya kita juga butuh yang namanya media sosial, website, terus mungkin kerjasama dengan marketplace-marketplace. Nah, kita juga perlu meningkatkan meng-upgrade skill kita untuk supaya customer kita lebih nyaman dalam memesan, atau membuat keluhan, atau segala macam dalam pembayaran mungkin juga. Kemudian kita juga butuh untuk sosial media, di mana sosial media ini kan, tugasnya tadi salah satunya yaitu membuat website, meningkatkan meningkatkan apa, konten kreator, membuka konten kreatif supaya meningkatkan penjualan gitu kan, gimana caranya memasarkan produk, kita akan buat training supaya mereka lebih punya skill lagi, kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, objektif ya kita, tujuannya yaitu semua karyawan yang kita training, kita harapkan dapat melayani customer dengan baik, di mana kalau misalnya customer puas dengan pelayanan kita, customer bakal balik lagi dan nantinya, eee, dia juga akan mendapatkan, eee pendapatan untuk perusahaan, kayak gitu. Kemudian delivery. Delivery ini kita lakukan trainingnya seperti apa? On on the job training, dan in class tentunya. Kemudian evaluasi. Eee, ini evaluasi kan kita lihat awalnya kayak gimana, misalnya sosial media, dia nggak bisa buat website, setelah mengikuti training, apakah dia bisa membuat website dan juga me-maintenance website tersebut, gitu. Seperti itu, kemudian ini adalah form-form yang kita gunakan, yaitu form training analisis. Nah, saya nih pembuatan website nih, kita harapkan levelnya 5, cuman saat ini kita masih belum bisa, makanya kita kasih nilai 1. Nah, dari situ kan kita ada gap, makanya kita butuh training, kayak gitu, analisis. Kemudian form usulan training, karena adanya analisis-analisis tersebut, kita bikin usulan training nih. Kayaknya untuk barista kita butuh training kasih akademi, supaya skill dalam meracik kopinya lebih ditingkatkan atau kayak gimana, dan segala segala macam ini cuman sekedar contoh sih. Kemudian kita buat rencana aplikasi training. Di sini itu ada judulnya, tanggalnya, penyelenggaranya, eee, intinya kita ada tulis materinya apa sih yang bakal disampaikan di training tersebut. Contohnya ya, misalnya sosial media nih, kita akan ada materi gimana cara kita berpikir out of the box untuk mempromosikan produk. Kemudian kita juga bikin materi konten yang kreatif, gimana caranya bikinnya sih dengan menggunakan beberapa aplikasi yang mungkin sekarang sudah umum di pasaran. Kemudian gimana caranya membuat website dan me-maintenance website untuk memudahkan karyawan dalam pemesanan kopi gitu kan. Kemudian cara mengoperasikan kamera atau ya kamera sih. Gimana caranya kita bisa mengambil gambar dengan sempurna agar produk yang kita foto atau video yang kita tampilkan itu lebih menarik lagi. Otomatis kalau menarik perhatian kan dia bakal lebih banyak peminatnya gitu kan. Terus kita tuliskan rencana penerapan pelatihan. Pelatihannya dilakukan di mana, kemudian dengan cara apa, in class atau, on the job training. Kemudian kita tuliskan juga waktu pelaksanaannya kapan. Kemudian, tentunya dari rencana yang kita suguhkan itu kita juga menuliskan, hasil yang akan diharapkan dari adanya pelatihan ini apa, gitu. Kemudian setelah training selesai kita buatkan form pemahaman materi, kepuasan materi, dan juga form feedback. Jadi kita harap dengan adanya form ini, apa ya,
kita bisa tahu nih, peserta ini paham nggak sih dengan training yang kita buat dan juga kepuasannya, mereka puas nggak sih? Dan kalau feedback ini, kita tuh ngelihat gimana caranya training ini itu bisa ke depannya lebih baik dari training training sekarang, kayak gitu. Menurut saya portofolionya cukup sekian, mungkin kalau misalnya ada kurang lebihnya boleh di komen. Terima kasih banyak atas perhatiannya, selamat malam.